tahun 1944 di suatu tempat yang berlokasi di Pasifik Selatan. Dua pilot angkatan udara dari dua negara yang sedang berperang melanjutkan pertempuran di pesisir pantai setelah pesawat mereka sama-sama mendarat darurat dan terjadi saling tembak dan saling tikam. Hingga akhirnya sesuatu yang besar datang, membuat pertarungan itu terhenti. Kong Skull Island, sebuah film yang rilis di tahun 2017. Dimulai dengan kehidupan manusia yang terus berkembang dari tahun ke tahun, terus melakukan penjelajahan untuk menemukan tempat yang belum terpetakan, bahkan sampai ke bulan. Pada suatu hari di tahun 1973, dua orang pria, Bill Randa dan Houston Brooks dari salah satu lembaga pemerintah yang melakukan pencarian kehidupan asing yang disebut dengan Monarch, mendatangi kantor Senat untuk mendapatkan izin eksplorasi. Meskipun persiapannya belum matang, tapi mereka harus tetap mengajukan. Ini sudah kelima kalinya Senator Al Willis menolak pertemuan dengan anggota Monarch karena terus membahas tentang monster-monster dalam khayalan. Oleh karena itu, kali ini Bill, yang merupakan seorang sahabat turun tangan, dia langsung bertemu dengan Al dan menjelaskan situasinya. Satelit telah menemukan sebuah tempat baru yang belum pernah terjamah di Pasifik Selatan. Sebuah tempat yang dalam legenda disebut sebagai Pulau Tengkorak, tempat di mana Tuhan belum menyelesaikan ciptaannya. Pulau ini terkenal karena banyak menghilangkan kapal dan pesawat yang melaluinya. Sama seperti segitiga Bermuda, Bill menambahkan program Kastil Bravo bukanlah sebuah uji coba peluncuran nuklir, melainkan mereka ingin membunuh sesuatu yang mana berhubungan dengan hancurnya kapal USS Lautan. Dia yakin ada ekosistem yang tak terbayangkan, dan tempat untuk menemukannya adalah Pulau Tengkorak, di mana mitos dan sains bertemu. Al boleh menganggap bahwa semua penjelasan tersebut adalah dongeng atau omong kosong. Namun Houston menegaskan bahwa dalam beberapa jam ke depan satelit Rusia akan melewati sektor itu. Dan bagaimana jika Rusia lebih dulu menemukan sesuatu yang tak terbayangkan tersebut? Sebuah ucapan yang membuat pikiran senator terbuka. Bill dan Houston mendapatkan izin eksplorasinya, dan mereka akan ke Skull Island bersama dengan tim lensa. Namun itu masih belum cukup, karena Bill juga membutuhkan pengawalan dari anggota militer. Pasukan yang dipilih adalah Angkatan Udara di bawah pimpinan Kolonel Preston. Pakar pria itu sangat profesional. Meskipun anak buahnya sedang menunggu jadwal pulang, tapi Preston dengan senang hati menerima misi tersebut karena masih belum cukup. Bill juga mengajak seorang pemburu profesional dan mantan Angkatan Udara Inggris. Saat pemburu itu bernama James Conrad, Bill dan Houston menemukan pria itu di salah satu bar di Saigon, Vietnam, sedang menumbangkan dua berandalan yang melakukan kecurangan. Penawaran pertama dari Bill terlalu rendah, dan penawaran kedua tidak berkelas. James meminta bayaran 5 kali lipat dengan bonus jika berhasil membawa mereka keluar dengan selamat. Houston yang merasa ketakutan langsung menyetujuinya. Mereka tidak bisa menceritakan apapun tentang Pulau Tengkorak, karena memang informasinya sangat minim. Tapi pada intinya mereka perlu arahan dari orang yang berpengalaman di dalam hutan. Seperti James, kelompok Landsat mengajak salah satu fotografer ternama, yaitu Mason Wiper, meskipun seorang wanita. Tapi jangan sekali-sekali meremehkannya karena Mason sudah sangat berpengalaman di lapangan, bahkan di area perang. Jadwal keberangkatan adalah besok pukul 9 sore dengan menggunakan kapal Tina. Dan semua diminta berkumpul di sebuah dermaga di Bangkok. Wanita itu terlihat sangat antusias karena merasa penasaran dengan Pulau Tengkorak. Apalagi setelah mendapatkan informasi dari 3 orang berbeda tentang penghuninya. Besok sorenya ketika kapal mulai meninggalkan dermaga Victor Universe, sang komandan Landsat menjelaskan tentang beberapa hal. Salah satunya tentang Pulau Tengkorak yang dikelilingi badai abadi. Dan itulah yang menjadi penyebab mengapa pulau itu tersembunyi dari dunia luar. Tapi dengan bantuan helikopter Kolonel Preston, mereka semua akan menjadi orang pertama yang mendatangi pulau tersebut.
Selain itu, Victor juga memperkenalkan tim ekspedisi yang terdiri dari Bill sebagai komandan Houston sebagai ahli geologi, dan kemudian seorang wanita bernama Sandlin sebagai ahli biologi. Fokus mereka adalah permukaan pulau serta yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan bom seismik dengan alasan sains untuk memetakan permukaan pulau. Alat komunikasi kemungkinan besar tidak bisa digunakan di Pulau Tengkorak. Maka mau tidak mau mereka akan berjuang sendiri 3 hari. Kemudian tim yang membawa bahan bakar makanan serta bantuan akan datang, dan mereka semua akan kembali melakukan penjelajahan dalam waktu yang tidak ditentukan. Merasa curiga, James pun memeriksa gudang untuk mencari tahu tentang bom seismik di sana. Dia bertemu dengan Mason, yang dulunya pernah menjalin hubungan. Mereka saling menceritakan tentang latar belakang berada di kapal itu dan kebetulan memiliki pandangan yang sama terhadap bom yang seharusnya tidak perlu dibawa. Keesokan paginya kapal mereka sudah berada di hadapan badai itu, membuat Victor ketakutan dan membatalkan misi serta bertekad tidak akan pergi ke pulau itu. Tapi pada kenyataannya, tak lama kemudian entah apa yang terjadi sehingga pria itu berada di dalam helikopter untuk ikut bersama tim ekspedisi Fox. Inilah salah satu momen menegangkan, di mana mereka mencari lubang untuk menembus badai. Kolonel Preston terus mengoceh berdoa sembari menyemangati para pilot. Akhirnya badai berhasil dilalui. Mereka melihat sebuah pulau yang benar-benar indah dan sepertinya belum terjamah tangan-tangan kotor manusia. Namun sangat disayangkan tangan tim inilah yang mengotori pulau. Tak lama setelah mendarat Houston, dan tim Landsat mulai memerintahkan para tentara untuk menjatuhkan bom seismi, hingga terjadi ledakan di mana-mana. Lalu tiba-tiba sebatang pohon melayang bagai tombak menghancurkan helikopter. Itulah yang menjadi awal dari hukuman dan pembantaian bagi Lem Fox. Tidak ada yang mengetahui makhluk apa itu. Namun yang pasti dia kuat dan sangat ganas. Wujudnya mirip dengan kera, tapi kera jenis apa yang memiliki ukuran sebesar itu? Dengan mata yang penuh dendam, Preston menyaksikan pasukannya dibantai. Dari 9. Hanya 4 tim Fox yang berhasil selamat, dan kini mereka semua mendarat darurat di beberapa titik yang berbeda. Tim James yang beranggotakan Mason, Houston, Sandlin, dan Slipko berada di wilayah selatan pulau karena radio komunikasi tidak berfungsi. Maka James mengusulkan agar mereka mengikuti jalur sungai menuju ke titik menjemputan di udara. Baru setelah itu kembali menghubungi kapal. Sementara itu Kolonel menghubungi para anak buah, salah satunya yaitu Jack Jackman yang berada di wilayah barat. Kolonel mengatakan akan menuju ke sana selain menjemput Jack. Preston juga akan mengambil yang dibawa kelompok Jack untuk membunuh makhluk yang membantai mereka dalam perjalanan. Preston bertemu dengan tim lain yang beranggotakan Glenn Miles dan juga bertemu dengan Bill sang kolonel. Langsung mengancam akan menembak kepala Bill jika tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pada momen ini, Bill menjelaskan semua yang dia ketahui mulai dari USS Lautan, yang mana Bill adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan dan mengetahui apa yang menghancurkan kapal itu. Bisa menghabiskan 30 untuk membuktikan bahwa planet bumi bukan milik manusia, karena ada spesies kuno yang jauh lebih dulu menguasainya, dan pasti mereka akan bertindak untuk merebut bumi kembali dari tangan manusia. Bill turut berduka atas apa yang menimpa anak buah Preston, tapi kini yang bisa mereka lakukan adalah mengumpulkan dan membawa pulang bukti agar bisa mengirimkan pasukan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Houston dan Sandlin. Maka Houston membenarkan teori rongga bumi oleh Bill.
Ada ruang besar di bawah tanah yang sangat terasing dari permukaan bumi. Bill percaya salah satu rongga tersebut berada di Pulau Tengkorak, tempat di mana spesies-spesies kuno muncul dari bawah tanah. Dalam perjalanan mendadak, dua kelompok tersebut sama-sama dihampiri oleh makhluk raksasa. Bedanya yang menghampiri kelompok James hanya sejenis herbivora yang cenderung tidak berbahaya jika tidak diusik. Sedangkan kelompok Preston diserang oleh karnivora ganas perpaduan laba-laba dan kepiting. Mereka nyaris menjadi santapan. Beruntung dengan cepat kolonel dan para prajurit lain menebas kaki-kaki makhluk itu. Lalu tembakan dari sang kolonel memastikan predator itu benar-benar mati. Kembali ke James. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat batu yang tersusun membentuk portal serta serbuan orang-orang dari suku pedalaman. Ketika hampir terjadi baku hantam, seorang pria tua muncul mendamaikan suasana. Pria itu bernama Hank Marlowe, seorang letnan angkatan udara yang terdampar di sana sekitar 28 tahun. Banyak hal yang ingin dijelaskan Hank, termasuk tentang suku Iwi yang cenderung diam dan jarang senyum. Tapi sebelum itu, Hank mengajak semuanya untuk berlindung di pemukiman ini. Karena hari mulai gelap dan tak ada seorang pun yang mau berada di tengah hutan itu pada malam hari, sesuai dengan janji. Setibanya di pemukiman, Hank menjelaskan tentang suku Iwi, mulai dari sejarah sampai makhluk mengerikan yang menyerang James dan teman-teman. Jadi kisahnya selama ribuan tahun suku Iwi hidup dalam teror. Dari makhluk-makhluk ganas yang selalu menyerang mereka, sampai pada suatu hari sebuah keajaiban terjadi. Salah satu makhluk ganas malah melindungi mereka sehingga dianggap sebagai raja, sekaligus dewa. Sebutannya adalah Kong. Dia melindungi penduduk dari iblis mengerikan, yang namanya tidak disebut oleh suku Iwi. Namun Hank menamainya Skuller, kadal raksasa ganas yang muncul dari lubang bumi. Ledakan bom telah membangunkan mereka, dan itulah alasan mengapa Kong sangat marah ketika regu ekspedisi menjatuhkan bom. Tidak sulit bagi Kong mengalahkan crawler kecil, tapi beda ceritanya jika yang besar muncul. Makhluk itu bahkan memusnahkan seluruh keluarga Kong sampai-sampai membuatnya hidup sendiri. Suku ini selalu berharap kau bisa terus hidup dan menjadi semakin kuat agar bisa terus melindungi keturunan mereka. Karena jika Kong mati, maka crawler besar akan muncul dan itu akan menjadi malapetaka bagi suku Iwi. Sementara itu di barat, Jack Chapman yang sendirian kembali bertemu dengan Kong. Namun kera itu tidak melihat Jack karena sibuk mengamati luka pada lengannya. Lalu setelah menyantap seekor cumi-cumi raksasa, makhluk itu pun pergi meninggalkan sungai. Lagi-lagi Preston membunuh makhluk aneh yang kali ini berupa burung. Glenn Cole dan Release memperhatikan sang kolonel yang sangat berambisi untuk membunuh Kong, sampai-sampai melupakan keselamatannya sendiri dan pasukannya. Namun apa daya, mereka hanyalah prajurit biasa yang wajib mengikuti perintah, sembari berharap atasan mereka mengambil keputusan yang tepat. James menjelaskan rencana mereka untuk menyelamatkan diri dan mengajak Hank ikut serta. Namun pria tua itu malah tertawa, tidak ada yang bisa menuju ke utara dengan berjalan kaki. Oleh karena itu dia memperlihatkan Grave Fox, perahu boat yang dia bangun bersama rekan seperjuangan Gunpei. Sangat disayangkan, sepertinya salah satu misi kolonel untuk menyelamatkan anak buahnya akan gagal, karena Jack secara tiba-tiba diserang oleh makhluk yang dijuluki iblis oleh suku Iwi malam harinya. Setelah selesai memperbaiki kapal, semuanya bersiap untuk berangkat besok pagi. James menikmati pemandangan aurora bersama Mission sambil mengenang sang ayah yang menghilang semenjak pesawatnya jatuh di Hamburg. Pemandangan yang sama juga disaksikan oleh kolonel dan para prajuritnya. Preston menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melarikan diri dari musuh. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia akan menghabisi Kong dan Bill. Dipersilahkan pergi jika tidak setuju dengan rencananya. Keesokan paginya kedua tim sama-sama melanjutkan perjalanan
setelah mengucapkan salam perpisahan di makam Gunpei, dan kepada suku Iwi, tim James menyusuri sungai dengan menggunakan Grey Fox. Hang sangat ingin bertemu dengan istri dan anaknya, tapi pria itu tidak berharap banyak asalkan bisa melihat satu kali saja itu sudah lebih dari cukup. Di tempat lain, tim kolonel masih terus mengikuti jejak yang ditinggalkan Kong. Tiba-tiba saja komunikasi tersambung, dan setelah Slipko menjelaskan kondisinya, kolonel menembakkan suar untuk memberitahu lokasi mereka. Ternyata tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 km. Kini harapan mereka untuk meninggalkan pulau semakin besar, tapi tidak dengan Victor. Sangat disayangkan pria itu ditangkap dan langsung dihabisi oleh sekawanan burung pemangsa. Beberapa jam kemudian 2 kelompok itu pun bertemu, namun mereka tidak akan ke utara melainkan ke barat. Karena kolonel tidak mungkin meninggalkan anak buahnya, menurut Hank itu sama saja dengan bunuh diri, karena barat adalah wilayah kekuasaan Kelolar. Meskipun yang lain tidak setuju, tapi sifat kepahlawanan membuat James mengikuti rencana prestasi. Sebagai gantinya, James meminta Preston berjanji untuk segera kembali. Jika tidak menemukan Jack dan batas waktunya, adalah sebelum petang kalian mencium bau kematian itu. Berasal dari sana, ucap Hank sambil menunjuk ke arah lembah yang dipenuhi tulang. Itu adalah makam keluarga Kong dan lokasi jatuhnya helikopter. Ada di balik lembah itu, tepatnya di wilayah Crawler. Berjalan di antara tulang-tulang raksasa mencoba memeriksa tanda-tanda. Jackman tiba-tiba terjadi ledakan akibat kebodohan kolonel, dan tak lama berselang suara raungan membuat mereka semua bersembunyi. Ternyata dugaan Hang tidak salah. Salah satu Crawler datang, lalu memuntahkan sisa makanan yang mana salah satunya adalah tengkorak Jack. Makhluk itu juga berhasil memperdaya kelompok ekspedisi. Lalu menyantap para prajurit dan Bill. Serbuan burung pemangsa mempersulit keadaan James, mengeluarkan kemampuan bertarungnya dengan pedang. Sang pemburu itu menebas kawanan burung, menyelamatkan Slipko, dan akhirnya bantuan dari Mason berhasil membuat sang iblis benar-benar tumbang. Percuma menyadarkan Preston mengetahui kematian Jack, malah membuat dendamnya semakin membara. Oleh karena itu, memisahkan diri adalah keputusan yang bijak dibandingkan bertengkar dan saling membunuh. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Preston menemukan surat terakhir Jack yang menancap di pohon. Ia meminta Miles untuk memastikan surat itu sampai ke tangan putra Jack, yaitu Billy. Tak jauh dari sana, akhirnya mereka menemukan helikopter Stallion. Seluruh prajurit diminta mempersiapkan perangkap karena sebentar lagi mereka akan membunuh sang raja. Kembali ke James dan Mason, 2 orang itu meninggalkan kelompok untuk naik ke daratan yang lebih tinggi demi menemukan jalur sungai. Pada malam harinya, Mason dihampiri oleh Kong untuk kedua kalinya. Kera itu sama sekali tidak mengamuk, tapi justru malah mungkin terpesona dengan kecantikan Mason. Mendadak terdengar suara ledakan dari arah barat yang membuat Kong marah besar. James bergegas mengajak Mason untuk kembali bergabung dengan kelompok, lalu meminta Houston dan Sunlin kembali ke perahu. Sedangkan dirinya, Mason dan juga Hank akan mencoba menghentikan Preston demi menyelamatkan Kong. Kong benar-benar terpancing dan masuk ke dalam perangkap. Preston sempat mengamuk. Beberapa saat lalu, tak berselang lama, kera itu pun tumbang. Preston langsung memerintahkan para prajurit memasang peledak. Setelah semua bom terpasang, tiba-tiba saja kelompok James muncul, mengancam dan meminta Preston agar menghentikan tindakannya.
Kali ini Slipcoat dan para prajurit lain bahkan berbalik memihak kelompok James, tapi kolonel masih tetap bersikeras. Sampai akhirnya dia mati dibunuh. Kong. Kondisi Kong yang lemah sangat menguntungkan Crawler. Makhluk itu langsung mengejar kelompok James setelah berhasil menjatuhkan Kong. Setibanya di tepi pulau, James meminta Mason menembakkan suar dari atas bebatuan sebagai aba-aba untuk Houston. Die, you motherfucker. Sementara dirinya dan para prajurit akan berusaha mengulur waktu, sadar bahwa usaha itu tidak mungkin berhasil. Cole meminta semuanya pergi karena dia akan meledakkan diri bersama Corolla. Namun, sangat disayangkan ternyata iblis itu cukup cerdas. Ia langsung melibaskan ekornya sehingga membuat Cole menghantam tebing. Kembalinya Kong memulai pertarungan yang epik monster, raksasa penguasa Pulau Tengkorak. Meskipun sempat terlilit rantai kapal, tapi Kong tidak menyerah. Dengan bantuan para manusia, kera itu kembali lalu menghabisi Skullcrawler yang telah membunuh kaumnya sekaligus menyelamatkan yang terhempas ke dalam sungai akibat pertarungan tersebut. Kelompok James serta 3 orang prajurit yang selamat menuju ke titik penjemputan. Beberapa hari kemudian sebuah adegan yang sangat mengharukan di mana Hank yang kembali ke rumah bertemu dengan istri dan juga putranya yang kini telah tumbuh dewasa. Sangat disayangkan kisah akhir James dan Mason tidak seindah Hank terlebih ketika mengetahui informasi dari Houston dan juga Sunlin bahwa Pulau Tengkorak hanyalah permulaan masih banyak tempat-tempat seperti itu di luar sana.